Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Gong Syarjuna dengan NIM 221061139. Yang dimana di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas dari hukum organisasi internasional yang diampu oleh Bapak Rizky. Yang dimana tugas kali ini saya akan membahas tentang organisasi-organisasi internasional yang mendukung tentang HAM dan anti perbudakan. Yang dimana di sini saya telah memilih organisasi yaitu Anti-Slavery Organization. Nah, di sini sebelum memasuki penjelasan yang lebih lanjut, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang materi apa yang akan saya jelaskan. Baik, di sini dimana organisasi Anti-Slavery Organization ini dibentuk pada tahun 1839, yang dimana organisasi ini ialah organisasi non pemerintah yang berpusat pada Britania Raya. Dan salah satu penegak dari organisasi ini ialah Thomas Clarkson, yang dimana ia adalah orang yang memperjuangkan apa yang dia pikirkan, yaitu dimana dia berpikir tentang anti perbudakan yang harus dihilangkan di dunia ini, dan juga selaras dengan visi dari organisasi Anti-Slavery Organization ini, yang mana visi mereka ialah kebebasan dari perbudakan untuk semua orang, kapan saja dan di mana saja. Baik, dan selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan lebih lanjut. Anti-Slavery Organization, yang dimana organisasi ini ialah organisasi hak asasi manusia tertua yang ada di dunia, yang dimana didirikan pada tahun 1839 dan kini telah berusia lebih dari 180 tahun. Yang dimana organisasi ini telah mendukung berbagai upaya untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan yang ada di dunia. Dan lalu pada tahun 1909 perkumpulan ini bergabung dengan Aborigines Protection Society untuk membentuk Anti-Slavery dan Aborigines Protection Society, yang anggota utamanya ialah Kathleen Simon, Viscountess Simon, yang dimana pada tahun 1956 sampai 1990 perkumpulan ini dinamakan sebagai International for the Protection of Human Rights, dan dimana pada tahun 1995 namanya diubah menjadi Anti-Slavery International. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan di mana kita akan membahas isu yang ada di sebuah negara yang berkaitan dengan organisasi internasional yang telah kita bahas, yaitu Anti-Slavery Organization. Di sini kita akan membahas isu dari negara Afrika Utara, yaitu atau lebih tepatnya negara di Mauritania atau dengan nama resmi Republik Islam Mauritania, adalah sebuah negara yang berada di Afrika Utara. Negara ini berbatas dengan Mali di bagian timur dan selatan, Senegal di barat daya, Samudra Atlantik di sebelah barat, Sahara Barat di utara dan barat laut, dan Aljazair di bagian timur laut. Mauritania adalah negara terbesar ke-11 di Afrika. Namun 90% wilayahnya terletak di Sahara. Sebagian besar dari 4,4 juta penduduknya tinggal di daerah beriklim sedang di selatan, dengan kira-kira sepertiganya terkonsentrasi di ibu kota sekaligus kota terbesarnya Nouakchott yang terletak di bagian pesisir Atlantik. Nah, meskipun negara Mauritania ini memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti biji besi dan minyak bumi, namun
negara ini adalah salah satu negara termiskin yang berada di Amerika Utara. Yang dimana basis utama ekonominya dia berada di bagian pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang dimana sekitar 20% dari penduduk dari negara Mauritania ini hidup dengan penghasilan kurang dari 1,25 dolar per hari. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perbudakan yang terjadi di Mauritania. Yang dimana para penduduk di Mauritania ini mereka telah menghadapi berbagai eksploitasi dan pelecehan seumur hidup. Dan bagi para wanita biasanya akan dipaksa melahirkan anak majikan mereka yang dimana kemudian juga menjadi budaknya. Orang-orang yang diperbudak berasal dari kelompok etnis Haritan. Meskipun orang-orang yang diperbudak di Mauritania tidak dirantau dan dipukul di depan umum, mereka tetap bergantung sepenuhnya pada tuan mereka. Sangat sulit untuk lepas dari perbudakan. Masyarakat Mauritania yang berbasis kasta berarti bahwa bahkan mereka yang lolos dari perbudakan masih dianggap sebagai bagian dari kasta budak dan dikucilkan. Nah, dan perbudakan telah dikriminalisasi oleh organisasi anti perbudakan sejak 2007. Namun undang-undang tersebut belum ditetapkan. Yang dimana undang-undang baru yang disahkan pada tahun 2015 menawarkan beberapa harapan baru, tetapi pemerintah enggan mengakui bahwa perbudakan memang ada dari negara tersebut. Apalagi untuk menanganinya secara serius. Sebaliknya, pemerintah bersikap sangat bermusuhan dengan aktivis anti perbudakan. Namun, Anti-Slavery International telah berhasil berkampanye untuk mengkriminalisasi perbudakan di Mauritania tersebut pada tahun 2007. Yang dimana bersama mitra kerjanya yaitu SOS Exclave, di mana Anti-Slavery Organization membantu orang-orang melarikan diri dari perbudakan dan membangun kembali kehidupan mereka sebagai dimana mereka menjalani kehidupan sebagai orang-orang biasa. Yang dimana Anti-Slavery Organization bersama dengan mitra kerjanya SOS Exclave menyediakan dukungan keuangan awal dan tempat tinggal dan menyediakan pelatihan pendidikan dasar bagi anak-anak dan orang dewasa yang dimana mereka tidak dapat mengakses pendidikan negeri. Bahkan setelah melarikan diri karena kurangnya akte kelahiran, Anti-Slavery Organization juga membantu para warga untuk mengikuti pelatihan kejuruan angka jarak panjang yang menyediakan pinjaman mikro sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Dan juga Anti-Slavery bersama rekan kerjanya telah bekerja keras untuk memperluas dan melatih jaringan anggota-anggota yang telah tersebar di seluruh negeri, sehingga bagian-bagian cabang Anti-Slavery dan SOS Exclave dapat mendukung orang-orang yang melarikan diri dari perbudakan di daerah yang telah kita bahas, yaitu Mauritania atau di daerah manapun. Dan selanjutnya Anti-Slavery telah berhasil mencapai 4 penuntutan pemilikan budak yang berhasil dalam sejarah Mauritania. Yang saat ini Anti-Slavery memiliki hampir 40 kasus yang sedang diproses di dalam pengadilan. Dan selanjutnya Anti-Slavery Organization juga telah mendekati pemerintah untuk menerapkan undang-undang dan kebijakan yang melindungi masyarakat dari perbudakan. Ya, dimana meskipun undang-undang anti perbudakan baru telah disahkan pada tahun 2015, yang dimana pemerintah juga masih enggan untuk menerapkannya dan malah menindak aktivis anti perbudakan.
Baik, dan kita telah sampai di akhir pembahasan tugas yang telah saya buat. Kita telah berada di kesimpulan materi yang saya berikan, di mana kesimpulan saya akan memberikan ialah perbudakan sangat tidak selaras atau sangat tidak berhubungan dengan hak asasi manusia, yang dimana itu sangat bertentangan, yang dimana juga sangat tidak etis, yang dimana arti dari budak itu sendiri ialah kepemilikan seorang terhadap tuannya. Dan dari kata itu juga tuannya itu tersebut jadi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan kepada antar sesama, yang dimana meskipun antara hubungan budak dan tuan itu kita tetap sama-sama manusia, yang dimana itu sangat-sangat tidak senonoh dan tidak pantas kita lakukan kepada sesama manusia. Dan yang mana pesan dari saya ialah mari kita hapuskan segala bentuk perbudakan, pelecehan, pemerkosaan apapun dengan segala cara apapun, tanpa mengenal waktu, tempat, atau gender yang kita sedang lindungi. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.